Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun iman yang pertama dan kedua. Kali ini kita akan mengkaji rukun iman yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu kitab itu apa. Jadi yang dimaksud dengan kitab di sini apa? Tentu saja bukan sembarang kitab, akan tetapi kitab khusus yang perlu kita imani. Karena kitab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah buku. Apakah sembarang buku? Tentunya tidak. Maka kita definisikan terlebih dahulu kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang berisikan firman Allah. Kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Apa yang dimaksud dengan kitab di sini? Kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sehingga tidak sembarang kitab. Tidak sembarang kitab yang dimiliki oleh suatu agama kita yakini. Yang dimaksud dengan kitab-kitab yang kita yakini di sini hanya kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Para nabi dan rasul. Karena kita tahu bahwasannya agama itu ada agama yang Allah turunkan dari langit dan agama yang ada di bumi, yang tumbuh dan muncul di mana? Di bumi. Dan seluruh agama memiliki apa? Kitab.
baik agama yang dari langit maupun yang muncul di bumi. Nah, yang kita maksud di sinilah kitab-kitab yang dimiliki oleh agama-agama yang diturunkan Allah dari langit. Apa maknanya beriman dengan kitab-kitab Allah? Seperti biasa, kita bagi tema kajian menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah makna, yang kedua cakupan, yang ketiga apa? Buah. Ya. Insya Allah sampai pembahasan terakhir kita akan bagi kajian menjadi 3 poin. Yang pertama adalah maknanya apa, kemudian cakupannya, dan yang terakhir adalah buahnya. Apa makna iman kepada kitab-kitab? Secara garis besar, para ulama kita menjelaskan bahwa beriman kepada kitab-kitab artinya adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah. Bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah. Dan semua yang dikandungnya adalah hak. Dan semua yang dikandungnya adalah hak. Hak artinya apa? Benar. Kita ulangi, apa makna iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dan mengakui bahwa kitab-kitab tersebut betul-betul firman Allah. Perhatikan baik-baik, betul-betul firman Allah. Termasuk Taurat? Termasuk Taurat? Iya. Injil? Zabur? Iya. Semua. Kan tadi saya bilang meyakini bahwa kitab-kitab. Berarti bukan cuma satu. Semuanya. Kita yakini bahwa semuanya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang ada di dalamnya, di dalam apa? Kitab-kitab tadi adalah hak. Nanti kita akan jelaskan. Dan jangan buru-buru untuk bertanya kitab yang mana Ustaz? Yang dulu apa yang sekarang? Nanti jangan buru-buru, nanti kita akan jelaskan. Apa dalilnya bahwa kitab-kitab itu semuanya firman Allah? Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Terus, apalagi yang harus kita imani? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan berimanlah kalian juga kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran. Kita disuruh untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Cukup tidak? Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kalian juga harus beriman dengan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran apa? Taurat, Injil, Zabur. Kita orang Islam disuruh beriman dengan kitab-kitab tersebut. Dan ini syarat sahnya keimanan seorang Muslim. Ustaz, apa maksudnya kita disuruh mengamalkan isinya? Nanti kita akan bahas. Jangan tergesa-gesa. Kita baru sampai poin yang
Yang pertama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, para malaikat dan kitab-kitabnya. Perhatikan, di sini Allah memberikan peringatan dan ancaman keras kepada orang yang tidak percaya kepada kitab-kitabnya. Bukan hanya satu kitab saja. Barang siapa yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat jauh. Jadi orang Islam harus percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Dan di dalam ayat ini jelas sekali bahwa yang menurunkan adalah siapa? Allah. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang baru kita rinci. Apa maksud iman kepada kitab-kitab tersebut? Cakupan iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah sekurang-kurangnya mencakup 4 hal. Jadi seorang dikatakan beriman kepada kitab-kitab manakala dia memenuhi berapa hal? 4. Yang pertama, meyakini secara rinci. Meyakini secara rinci nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah. Saya ulangi, meyakini nama-nama kitab secara rinci yang disebutkan oleh Allah. Dan meyakini secara global kitab yang tidak disebutkan namanya. Dan meyakini secara global kitab yang tidak disebutkan namanya. Saya ulangi. Yang pertama adalah meyakini secara rinci nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah. Dan meyakini secara global kitab yang namanya tidak disebutkan oleh Allah. Dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kitab itu ada yang namanya disebutkan sama Allah dan ada yang tidak disebutkan namanya. Cara berimannya berbeda. Kalau yang disebutkan namanya, maka kita harus imani secara rinci. Secara rinci itu ya namanya kita imani. Kalau yang tidak disebutkan berarti ya kita imani secara global. Pokoknya ada kitab yang diturunkan kepada Nabi, kita yakin ada kitab itu walaupun kita tidak tahu namanya. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu banyak. Ya. Yang tahu jumlahnya siapa? Allah. Yang tahu jumlahnya Allah. Dan yang tahu nama semuanya juga siapa? Allah. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada berapa? 4. Berapa? 4. Tok.
Ada sebagian ulama mengatakan 6. Sing bener sing di. Mari kita hitung bersama-sama. 1. Al-Quran jelas ya. Al-Quran. Terus Injil. Terus Taurat. Terus Zabur. Kurang berarti. Bagus. 5. Suhuf Ibrahim. 6. Suhuf Musa. Berarti ada berapa? 6. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Kita tahu persis bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Taurat kepada Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Zabur Dawud. Suhuf Ibrahim ya ketahuan lah. Nabi Ibrahim. Suhuf Musa Nabi Musa. Nah, Ustaz, bukannya suhuf Musa itu sama dengan Taurat? Beda. Para ulama menjelaskan beda. Pertama kali seingat saya diturunkan suhuf Musa dulu, baru kemudian Allah turunkan Taurat. Seingat saya seperti itu. Nama-nama inilah, nama-nama kitab yang 6 inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri misalnya disebutkan dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 19. Dalam surat Al-An'am ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an." Dan telah diwahyukan kepadaku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Ini satu ya. Terus dalam ayat lain Injil. Surat Al-Ma'idah ayat 117. Surat Al-Ma'idah ayat 117. Allah berfirman, wa atainahul Injil. Dan kami berikan kepadanya, di sini siapa? Nabi Isa, Injil. Sudah berapa ini? 2. Zabur. Ya. Nama ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 163. Surat apa? An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan kepada Dawud apa tadi? Zabur. Taurat ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah berfirman, "Inna anzalnat Taurah." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Taurat. Sudah berapa ini? 4. Tinggal 2. Ayat yang kita hafal. Inna hadza lafis suhufil ula suhufu Ibrahim wa Musa. Surat apa niku? Al-A'la. Ayat pinten? 18 dan 19. Dengan demikian pas 6. Yang detil namanya disebutkan kitab-kitab itu cuma 6. Adapun yang lainnya tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Terus dalilnya di mana Ustaz kalau kitab itu banyak selain 6 itu? Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Surat apa? Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa setiap nabi dikasih kitab. Setiap nabi dikasih kitab. Padahal jumlah nabi berapa? Banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa nabi dan rasul? 25. Padahal tadi kitabnya berapa? 6. Kalau hanya bicarakan yang 25 itu saja,
Berarti ada berapa kitab yang tidak disebutkan namanya? 19. Padahal jumlah nabi bukan cuma 25, masih banyak nabi yang lainnya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 213 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Manusia itu dahulunya satu umat. Awalnya dulu satu umat, yaitu keturunannya siapa? Adam dan Hawa. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Kemudian Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab. Ini dalilnya bahwa setiap nabi itu bawa kitab. Jumlah nabi banyak, berarti kitabnya juga banyak. Dan kita nggak usah ngarang-ngarang nama kitab itu. Ngarang sendiri misalnya. Nggak boleh. Oh jangan-jangan sing ki primbon. Nggak boleh. Ya. Ya primbon buku, betul buku. Tapi itu bukan kitab suci ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mengimani secara rinci nama-nama yang disebutkan, dan nama yang tidak disebutkan kita imani secara global. Global itu bagaimana? Kita yakini bahwa setiap nabi punya kitab. Namanya apa? Wallahu a'lam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh kitab tersebut betul-betul diturunkan dari Allah dan merupakan firman-Nya. Saya ulangi, meyakini bahwa seluruh kitab-kitab tersebut betul-betul diturunkan dari Allah dan merupakan firman-Nya. Mau Quran, mau Taurat, mau Injil, mau Zabur, mau apa lagi tadi? Suhuf Ibrahim dan Musa, semuanya itu Allah yang menurunkan. Kalau Allah yang menurunkan, itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa Ustaz? Surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus? Itu surat Al-Baqarah. Ali Imran ayat 2 sampai 3. Ayat 2-nya 2 sampai 4. Ayat 2-nya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah turunkan kepadamu Muhammad kitab. Apa itu kitabnya? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu yang nurunkan Allah, dan Al-Quran adalah kalamullah. Apa kalamullah? Perkataannya Allah. Makanya kalau kita baca dapat apa? Pahala. Beda kalau kita baca buku cerita. Walaupun sama-sama cerita. Al-Quran ada ceritanya enggak? Ada. Tapi baca cerita yang ada dalam Al-Quran, setiap huruf dapat berapa pahala? 10 pahala. Sedangkan baca cerita buku biasa, karena itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Al-Quran tidak. Allah lanjutkan firman-Nya, wa anzalat Taurata wal Injil. Dan kami juga turunkan Taurat dan Injil. Siapa yang turunkan? Allah. Berarti Taurat dan Injil isinya firman Allah. Sebagaimana Al-Quran isinya adalah firman Allah.
Makanya habis itu di ayat yang keempat Allah mengancam orang-orang yang tidak percaya dengan firman-firman Allah itu tersebut. Innalladzina kafaru biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah berarti firman-Nya Allah. Orang-orang yang ingkar, tidak percaya dengan firman-firman Allah, lahum azabun syadid. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi bahaya loh, nggak percaya dengan apa? Taurat dan Injil. Apalagi nggak percaya Al-Quran. Yeah. Jadi Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, semuanya itu isinya adalah firman Allah. Tapi, ada apanya? Ada tapinya. Al-Quran is okay. Al-Quran betul, isinya firman Allah. Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Yang dimaksud, yang isinya firman Allah, itu yang mana? Yang dahulu atau yang sekarang? Hah? Dahulu apa sekarang? Dahulu itu tahun berapa? Sebelum zaman kemerdekaan. Dahulu itu maksudnya apa? Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut. Yaitu nabi siapa tadi? Musa, Isa, Dawud, Ibrahim. Jadi yang dimaksud dengan kitab yang isinya asli firman Allah adalah yang ada di tangan para nabi yang tadi disebutkan. Adapun yang sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang ada sekarang telah mengalami perubahan. Telah mengalami perubahan. Siapa yang merubah? Oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Surat apa? Al-Baqarah ayat 75. Allah berfirman, "Afatatma'una ayyu'minu lakum?" Apakah kalian berharap kuat supaya mereka ahlul kitab beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah. Padahal sebagian dari mereka sudah mendengar firman-Nya Allah kemudian mereka rubah. Jelas Allah memakai kata-kata apa? Rubah. Mereka ahlul kitab merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan cara merubahnya macam-macam. Kadang ditambahi, kadang dikurangi. Bukti adanya penambahan adalah firman Allah. Allah membocorkan bagaimana mereka nambah. Ya. Allah ceritakan bagaimana ahlul kitab menambah firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Ayat berapa? 79. Di situ Allah bercerita, fawailul, apa wail? Celaka. Alladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Berarti begitu mereka nulis kitab, mereka tambahi. Kemudian tambahannya ini juga dikatakan ini dari Allah. Buat apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Buat nyari duit. Buat nyari apa? Duit. Maka hati-hati.
Ya, hati-hati. Jadi pengubahan itu ada yang bentuknya tambahan dan ada yang bentuknya pengurangan. Yang pengurangan Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 15. Surat apa? Al-Maidah ayat 15. Allah berfirman, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian Rasul kami. Rasul kami ini menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak hal-hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Disembunyikan berarti dikurangi apa ditambahi? Hah? Dikurangi. Wong awalnya ada terus disembunyikan. Sudah. Poin yang kedua, apa tadi? Meyakini bahwa seluruh kitab itu betul-betul diturunkan Allah dan merupakan firman-Nya. Tapi yang dimaksud dengan kitab itu adalah kitab yang asli yang diturunkan kepada para nabi saat itu. Yang ketiga, meyakini bahwa seluruh kitab tersebut mengajarkan tauhid. Meyakini bahwa seluruh kitab tersebut mengajarkan tauhid. Termasuk kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa Ustaz? Ya iyalah. Karena kitab itu yang bawa siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu ajarannya semuanya tauhid. Gak ada Nabi dan Rasul yang ngajarkan syirik itu gak ada. Ya. Berarti kalau ada orang ngaku Nabi tapi ngajarin apa? Syirik berarti Nabi palsu. Ya. Dan di Indonesia agak laris itu. Dan gak kapok-kapok. Bolak-balik. Ada apa? Nabi. Padahal bolak-balik melebu penjara. Orang kapok-kapok, Masya Allah. Dan yang lebih anehnya, selalu setiap ada Nabi palsu, ada pengikutnya. Itu maknanya apa? Maknanya masyarakat kita ini masih banyak yang akidahnya lemah. Masih banyak. Ya, saya tidak katakan mayoritas, tapi masih banyak. Dalilnya bahwasanya kitab itu semuanya isinya adalah tauhid. Ali Imran ayat 79 sampai 80. Kenapa? Ali Imran ayat 79 sampai 80. Di situ Allah menceritakan, maka li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Kalau ada manusia yang sudah dikasih sama Allah kitab dan sudah diangkat menjadi nabi, tidak mungkin mengatakan kepada manusia kunu ibadan li min dunillah. Kalau sudah ada nabi yang dapat kitab, itu enggak mungkin ngajak umatnya untuk menyembah dia. Pasti semuanya ngajak menyembah siapa? Allah. Berarti kitabnya ini enggak mungkin isinya kesyirikan. Pasti kitabnya isinya adalah tauhid, mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah saja. Dan inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa kitab-kitab yang ada saat ini selain Al-Quran itu telah mengalami perubahan. Kenapa?
Karena di dalamnya ajarannya sudah tidak tauhid lagi. Di situ sudah yang diajarkan adalah bukan cuma Allah yang disembah, tapi juga ada sesembahan-sesembahan yang lainnya. Dan ini tidak mungkin Allah yang turunkan. Masa Allah ngajarin syirik? Mungkin enggak? Enggak mungkin, mustahil. Bisa dipahami? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Mengamalkan isi Al-Quran. Apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Nah, inilah perbedaannya. Ini perbedaannya keimanan kita dengan Al-Quran dengan keimanan kita kepada kitab-kitab yang lainnya. Jadi yang suruh diamalkan adalah apa? Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan saya mau memadukan. Mau apa? Memadukan. Ya. Makanya ada pemahaman yang muncul ingin memadukan seluruh agama-agama yang ada. Ya. Kan sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Ya. Kan sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga seluruh kitab itu diamalkan. Tidak. Iman kepada kitab-kitab di dalam agama kita, Islam, itu bukan itu maksudnya. Maka yang keempat ini adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa kita amalkan isi Al-Quran? Karena Allah nyuruh. Karena Allah yang nyuruh. Dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهَذَا kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Mubarakun. Al-Quran itu penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran. Wattaquhu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau pengen dapat berkah, dapat rahmat, ikuti apa? Al-Quran. Bukan ngikuti primbon. Ya. Ikuti Al-Quran. Kalau pengen mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti Al-Quran. Kenapa kita mengamalkan Al-Quran? Karena Allah yang nyuruh kita. Kalau kita disuruh sama bos kita, jarang di antara kita yang berani mengatakan tidak. Kalau prajurit disuruh sama komandannya, perintahnya itu mungkin sesuatu yang apa? Agak membingungkan. Pernah ada yang cerita sama saya. Seorang komandan cerita, Ustaz, saya pernah berbuat zalim kepada prajurit saya. Gimana, Dan? Prajurit saya pernah melakukan kesalahan, terus saya bilang, masuk kolam. Suruh apa? Berendam di kolam. Setelah itu saya aktivitas lupa, Ustaz. Saya baru ingat malam harinya. Wah, saya langsung cari, ternyata masih di situ, Ustaz. Ya. Saya ini banyak dosanya. Iya, banyak dosanya dengan sebenarnya. Tapi saya lupa, Ustaz. Ya. Bayangkan disuruh sama komandan patuh toh. Ini yang nyuruh kita siapa? Allah. Bos kita itu ngasih, kita patuh sama bos kita itu karena digaji berapa toh? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Allah ngasih kita berapa? Berapa? 100 juta?
Gak bisa dihitung. Kok kita masih alasan ini dan itu? Ya. Jadi kita mengamalkan isi Al-Quran karena Allah nyuruh. Yang kedua, karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang masih otentik. Otentik maksudnya apa? Asli. Pakai huruf apa? Pakai huruf shad. Ya, asli. Apa yang ada di hadapan kita saat ini itu sama persis seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak berbeda, tidak kurang, tidak tambah satu huruf pun. Karena Allah sendiri yang berjanji untuk menjaganya. Ayatnya kita hafal. Apa itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Surat apa? Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang pasti akan menjaganya. Siapa yang menjaga? Oh, selesai. Allah yang menjaga. Makanya sepanjang sejarah setiap ada orang yang mengotak-atik Al-Quran pasti ketahuan. Yang paling terbaru kemarin, Al-Quran cetakan surat apa yang hilang? Al-Maidah ayat berapa? 51 sampai 57. Kewenangan orang mungkin orang. Jadi kalau Al-Quran itu gak usah usil. Ya, dengan Al-Quran jangan macam-macam. Jangankan berapa ayat? 51 sampai 5, berapa ayat itu? 6 ya? 6 ayat. 7 ayat. Jangankan 7 ayat. Jangan ngapus satu huruf ketahuan. Satu huruf ketahuan. Allah yang jaga, Allah kok dilawan. Ya. Mbok dibayar sebesar apapun, mbok dirahasiakan sekuat dan serahasia apapun, pasti akan ketahuan. Ustaz, kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, Ustaz, itu kan betul sudah mengalami perubahan. Apa semuanya Ustaz sudah dirubah? Mungkin gak ada sebagian yang belum dirubah? Mungkin gak? Mungkin, sangat mungkin. Masa kapian dirubah? Yang jenenge udah kitab itu lagi kan? Ada yang belum dirubah. Nah, kalau kita mengamalkan yang belum dirubah itu gimana, Ustaz? Berarti kalau belum dirubah, itu masih firman Allah bukan? Masih. Kalau itu kita amalkan gimana, Ustaz? Boleh? Tidak? Boleh? Boleh apa tidak ini? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jenengan itu tahu bahwa itu firman Allah itu dari mana? Maksudnya jenengan bisa membedakan ini yang asli, ini yang palsu itu dari mana? Taunya dari mana? Mimpi? Atau dapat wangsit? Ya. Tapi para ulama mengatakan, kalau Anda betul-betul tahu bahwa itu absah, asli, otentik firman-Nya Allah yang belum dirubah, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran alias sesuai dengan Al-Quran, silahkan. Jadi syaratnya satu, jenengan harus yakin bahwa ini asli. Dan itu caranya nggak tahu gimana. Yang kedua, harus sesuai dengan
Al-Quran. Berarti kalau bertentangan dengan Al-Quran sudah. Lah kalau kayak gitu mendingan pakai Al-Quran aja. Mendingan mengamalkan isi Al-Quran. Makanya khalifah kaum muslimin yang kedua yaitu Umar ibn al-Khattab itu pernah ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Anna Umar ibn al-Khattab atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Pada suatu hari kata Jabir yang menyaksikan kisah ini, pada suatu hari Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW membawa kitab yang beliau dapatkan dari ahlul kitab. Sampai di hadapan Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Umar? Faqara'ahu 'ala Nabi SAW faghadiba wa qala. Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, maka kitab itu dibaca. Dibacakan oleh Umar di hadapan siapa? Rasulullah SAW dan Nabi SAW marah. Sambil bersabda, Amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab. Wahai putranya Khattab. Siapa putranya Khattab? Umar. Kan Umar bin Khattab. Wahai putranya Khattab. Gara-gara ini kalian nanti akan bingung, bimbang. Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Demi Allah, aku sudah bawakan untuk kalian kitab yang jelas, yang terang, yang murni. Apa itu? Al-Quran. Terus buat apa lagi kalian baca-baca ini? Dan ketika baca-baca itu akan menimbulkan ekses negatif. Apa? Kata Nabi SAW, La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi au bibatilin fatusaddiqu bihi. Kalian ketika tanya-tanya kepada ahlul kitab, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mereka jawab jawabannya benar. Kemudian kalian gak percaya. Karena kalian ragu. Atau kemungkinan yang kedua mereka jawabnya salah kemudian kalian percaya. Ada dua kemungkinan. Mereka jawab, kita baca-baca ahlul kitab, isinya benar kita gak percaya. Atau kemungkinan yang kedua, kita baca-baca salah tapi kita percaya. Dan dalam dua kondisi itu sama-sama bahaya. Kalau ternyata benar kita nggak percaya berarti kita mendustakan firman-Nya Allah. Kalau kita baca-baca salah kemudian kita benarkan berarti kita membenarkan sesuatu yang salah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau anna Musa kana hayyan wa ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah, seandainya Musa sekarang masih hidup, dia enggak punya pilihan kecuali mengikutiku. Mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau nabinya saja ikut aku, masa kalian enggak ikut aku? Ya. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau akan menjalankan syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Selesai. 4 cakupan iman kepada kitab-kitab. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu apa? Buah. Apa buahnya? Ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, buahnya apa? Banyak, kita sebutkan 3. Yang pertama, menyadari besarnya perhatian Allah. Menyadari besarnya perhatian Allah kepada manusia, lalu kita bersyukur kepadanya.
Apa yang pertama? Menyadari besarnya perhatian Allah kepada manusia, lalu kita bersyukur kepadanya. Allah itu sangat perhatian kepada kita, care. Ya. Sejak kita di perut ibu kita sudah diperhatikan sama Allah. Makanannya, nafasnya, minumnya. Ketika lahir diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi yang baru lahir itu siapa yang ngajari kalau minum itu ngenyot? Siapa yang ngajari? Allah. Ya. Apa ada pelatihan bayi netek? Tidak ada. Dikasih bekal sama Allah telinga, mulut, mata, tangan, semuanya lengkap. Hanya itu saja tidak. Allah tahu bahwa di dunia ini banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyesatkan manusia. Ada setan pun banyak, minal jinnati wan nas, setan jin dan setan manusia. Ada hawa nafsu, bawaan. Ya. Allah tahu bahwasanya ini manusia kalau dibiarkan bahaya. Maka dikasih buku panduan. Buku panduan inilah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi mereka. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus apa? Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ustadz, sudah ada kitab, kok masih banyak orang yang tersesat? Gimana jawabnya? Sudah ada kitab, kok masih banyak orang yang tersesat? Priwen jawabnya? Apa banding orang ada kitab? Apalagi nggak ada kitab? Terus, seandainya sudah diturunkan kitab, kok masih banyak orang yang tersesat nggak mau ikut kitab tersebut? Yang salah siapa? Manusianya atau kitabnya? Ada rambu-rambu lalu lintas. Sudah dikasih warna merah. Kok tetap diterobos kecelakaan? Sing salah siapa? Hah? Yang salah yang nerobos. Sudah dikasih rambu jelas-jelas merah. Oren. Tandanya memperlambat. Kok malah gaspol? Sing salah siapa? Sing ngegas. Allah itu sangat perhatian dengan kita. Detil seluruh kebutuhan kita itu dijelaskan. Jalan yang benar mana, bahkan bukan hanya jalan yang benar, jalan yang salah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Wahadainahun najdain. Kita pernah bahas itu ya, dalam kajian tafsir. Dan kami kasih tunjuk dia dua jalan yang benar dan yang salah. Ketika kita ikut itu acara yang dalam pramuka itu cari jejak ya. Cari jejak, kemudian sudah dikasih rambu-rambu, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Kok kita sudah dikatakan salah. Abang maning. Ya. Benar ijo, misalnya sudah ijo sana. Ini centang, ini silang. Kok malah tempat yang silang terus kejeglong?
Ya sudah, sudah dikasih tahu kok tetap ngotot. Ini yang pertama. Buahnya kita jadi sadar betapa besarnya perhatian Allah, kemudian kita mensyukurinya. Yang kedua, kita mengetahui betapa bijaksananya Allah. Kenapa Ustaz? Iya. Karena setiap umat kitabnya beda-beda. Setiap umat kitabnya beda-beda. Sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Makanya kaum Nasrani kitabnya apa? Injil. Kemudian orang Yahudi kitabnya Taurat. Pengikutnya Nabi Daud kitabnya Zabur. Pengikutnya Nabi Muhammad SAW kitabnya Al-Quran. Sudah. Ini sudah disesuaikan sama Allah. Ukurannya sudah cocok. Maka jangan ganti apa? Ukuran. Jangan cocoknya pakai peci nomor berapa? Nomor 8 misalnya. Bisa jangan nganggo sing nomornya rolas atau nomornya telu. Jangan. Sudah. Ini sudah cocok ini. Allah Maha Bijaksana. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami beri aturan dan jalan yang terang. Beda-beda sudah. Ini umat ini pakainya ini, umat ini pakainya ini. Surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiga, dengan kita beriman kepada kitab-kitab, kita akan menemukan jalan kebahagiaan. Kita akan menemukan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Pokoknya kalau kita ikut Al-Quran, insya Allah kita sampai. Ya, kalau kita ikut Al-Quran, istiqamah dengan izin Allah kita akan sampai. Karena ini jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah memberikan kabar gembira buat kaum mukminin yang beramal saleh bahwa mereka dijanjikan pahala yang besar di surganya nanti. Makanya saya katakan bahagia dunia dan akhirat. Di dunianya jalannya lempeng, lurus, gampang. Tapi ya begitulah manusia. Sudah dikasih jalan yang lurus malah pengen yang belak-belok. Ya. Sudah dipermudah malah mempersulit dirinya sendiri. Ini pembahasan tentang rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Besok seandainya tidak ada halangan, kita akan berpindah kepada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.